Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bima Yutri Pamungkas dengan NIM 2190099 dan saya akan membawakan sebuah presentasi berjudul Kinetika Kimia. Pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi dari reaktan ataupun produk per satu satuan waktu. Untuk reaksi dengan reaktan A dan B akan menghasilkan produk C dan D seperti pada rumus persamaan reaksi berikut. Seiring waktu jumlah reaktan A dan B akan berkurang dan jumlah molekul produk C dan D akan bertambah. Dan rumus laju reaksi tersebut yaitu A besar A kecil A besar ditambah B besar dan B kecil akan menjadi C besar C kecil C besar ditambah dengan D kecil dan D besar. Nah, delta dalam kurung A per delta T itu adalah delta waktu yaitu sama dengan A kuadrat min A1 sama dengan T2 min T1, di mana T2-nya itu lebih besar daripada T1 tersebut. Nah, rumus laju reaksinya yaitu V sama dengan min 1 per A delta A per delta T sama dengan min 1 per B delta B per delta T. Sama dengan juga yaitu plus 1 per C delta C per delta T. Atau juga yaitu plus 1 per D delta D per delta T. Nah, tanda negatif pada laju perubahan konsentrasi reaktan A dan B itu ditujukan agar nilainya positif. Sebagaimana laju reaksi adalah besaran yang nilainya harus selalu positif. Satuannya yaitu adalah molaritas per second atau mol L-1S-1. Teori tumbukan. Teori tumbukan menyatakan bahwa partikel-partikel reaktan harus saling bertumbukan untuk bereaksi. Tumbukan antar partikel reaktan yang berhasil menghasilkan reaksi yang disebut dengan tumbukan efektif. Energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel reaktan yang bertumbukan untuk tumbukan efektif disebut juga dengan energi aktivasi atau EA. Pada dasarnya, laju reaksi bergantung pada 1. Arah tumbukan partikel, 2. Frekuensi terjadinya tumbukan partikel, dan 3 yaitu energi partikel reaktan yang bertumbukan. Arah tumbukan partikel. Pada reaksi umumnya, partikel harus dalam orientasi yang tertentu ketika bertumbukan, agar tumbukan yang terjadi efektif menghasilkan reaksi. Sebagai contoh, perhatikan beberapa tumbukan yang mungkin terjadi antara molekul gas NO dan molekul gas NO3 dalam reaksi yaitu NO plus NO3 jadi 2NO2. Nah, pada gambar yaitu ditunjukkan kalau ini adalah NO dan ini adalah NO3. Nah, ketika bertumbukan ini menjadi tidak efektif. Begitu pula dengan selanjutnya sampai yang keempat. Nah, pada saat di gambar kelima tumbukan NO dan NO3 ini menjadi efektif sehingga menjadi molekul gas tersebut berubah menjadi 2NO2. Nah, yang kedua yaitu frekuensi terjadinya tumbukan partikel. Semakin sering terjadinya tumbukan partikel, frekuensi tumbukan tinggi, maka semakin besar peluang terjadinya tumbukan efektif sehingga laju reaksi juga akan menjadi semakin cepat. Nah, yang terakhir yaitu energi partikel reaktan yang bertumbukan. Energi partikel reaktan yang bertumbukan harus melampaui energi aktivasi, yakni energi penghalang terjadinya reaksi, sehingga reaksi dapat terjadi. Bila energi aktivasi semakin rendah, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, apabila energi aktivasinya semakin besar, laju reaksinya akan semakin melambat. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, konsentrasi reaktan. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, semakin banyak jumlah partikel reaktan yang bertumbukan, sehingga semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan dan lajunya meningkat. Sebagai contoh, dalam reaksi korosi besi di udara. Laju reaksi korosi besi di udara lebih tinggi pada udara yang kelembapannya lebih tinggi untuk konsentrasi reaktan H2O tinggi. Yang kedua yaitu temperatur atau suhu. Semakin tinggi temperatur, maka semakin tinggi pula energi kinetik dari partikel reaktan. Sehingga frekuensi tumbukan dan energi tumbukan meningkat. Oleh karena itu, semakin tinggi temperatur, laju reaksi juga semakin cepat. Sebagai contoh pada reaksi glowing stick yang menyala atau reaksi chemiluminescence. Glowing stick akan menyala lebih cepat dan terang di dalam air panas dibanding di dalam air dingin. Yang ketiga yaitu wujud fisik reaktan. Jika reaktan yang bereaksi dalam wujud fisik yang sama, semuanya gas atau semuanya cair,
maka tumbukan antar partikel didasarkan pada gerak acak termal dari partikel. Jika reaktan yang bereaksi pada berbeda wujud fisik, tumbukan yang efektif hanya terjadi pada bagian antar fasa. Jadi reaksi dengan reaktan-reaktan berbeda fasa dibatasi oleh luas permukaan kontak reaktan. Oleh karena itu, semakin luas permukaan kontak reaktan per unit volume, maka semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan partikel reaktan dan laju reaksi meningkat. Sebagai contoh, pada reaksi pembakaran kayu, akan lebih mudah dan cepat membakar kayu gelondongan yang telah dipotong menjadi balok-balok kecil dibanding dengan membakar langsung kayu gelondongan tersebut. Yang terakhir, yang keempat yaitu katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa terkonsumsi di dalam reaksi tersebut. Katalis menyediakan alternatif jalur reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah dibanding dengan jalur reaksi tanpa katalis, sehingga reaksinya menjadi semakin cepat. Katalis terbagi menjadi dua, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen adalah katalis yang mempunyai fase sama dengan reaktan. Berarti jika reaktan berupa zat cair, maka katalisnya juga zat cair. Kalau katalisnya zat padat, maka katalisnya zat padat juga. Dan kalau reaktannya berupa gas, maka katalisnya juga gas. Yang kedua itu katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang mempunyai fase yang berbeda dengan reaktan. Sebagai contoh, jika reaktan adalah zat cair, maka zat cair atau gas. Semakin besar katalis heterogen bekerja dengan seberapa tahapan yang serupa, satu atau lebih reaktan teradsorpsi partikel ke permukaan katalis pada situs efektif. Situs aktif adalah permukaan molekul yang efektif untuk mengadsorpsi partikel dan membantu bereaksi. Akan terjadi interaksi antara permukaan katalis dan molekul reaktan yang membuatnya keduanya lebih reaktif. Pada tahap ini terjadi reaksi antar permukaan dengan katalis, atau bisa saja yang terjadi adalah melemahnya ikatan yang ada dalam molekul. Pada saat terjadi reaksi, molekul-molekul reaktan menempel ke permukaan, atau bisa jadi satunya menempel, sedangkan molekul yang lain secara acak bergerak bebas dalam fase gas atau cair. Dan tahap terakhir adalah proses desorpsi molekul produk. Desorpsi adalah putusnya molekul produk dengan katalis. Hal ini menyebabkan situs aktif kembali bisa digunakan untuk bereaksi. Terakhir adalah sifat reaktan. Laju reaksi bergantung pada sifat ikatan dalam sebuah reaktan. Biasanya senyawa ionik bereaksi lebih cepat daripada senyawa kovalen. Reaksi antara senyawa ionik dalam air terjadi sangat cepat karena melibatkan pertukaran ion yang telah dipisahkan dalam lautan air. Contohnya adalah AgCl diendapkan setelah larutan AgNO3 ditambahkan dengan larutan NaCl. Reaksi ini hanya melibatkan pertukaran ion dan proses ini terjadi dengan sangat cepat. Sedangkan reaksi antara senyawa kovalen berlangsung sangat lambat karena membutuhkan energi untuk memutuskan ikatan yang ada. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.